Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi bersama kami di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Perkenalkan, saya Dr. Nabila sebagai moderator episode pada hari ini. Dan di samping saya sudah ada Dr. Hidris, spesialis mata di RSUD Bogor. Nah, kebetulan hari ini diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day. Nah, pada topik hari ini untuk memperingati Hari Penglihatan Dunia ini, kita akan membahas tentang tema yang menarik bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke dokter dengan keluhan mata merah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang mata merah. Baik dokter, boleh dimulai saja? Boleh, kita mulai saja. Oke, kita mulai dengan sebenarnya apa sih dok mata merah itu dan kenapa penyebabnya itu apa aja dok? Oke, baik. Terima kasih Dr. Nabila. Jadi mata merah itu sebenarnya bukan sebuah diagnosa atau bukan sebuah penyakit. Mata merah itu adalah sebuah tanda atau gejala dari berbagai macam penyakit di mana biasanya masalah-masalah yang menyebabkan mata merah itu masalah-masalah yang ada pada anatomi atau permukaan bola mata bagian depan. Contohnya ada kelainan pada kelopak mata, konjungtiva atau selaput mata, lalu sklera yaitu dinding bola mata kita, lalu apabila ada masalah pada kornea yang sering tuh, lalu jaringan uvea atau iris yang memberikan pigmen warna pada mata kita. Hal-hal tersebut apabila ada masalah pada mata kita itu akan bisa menyebabkan mata merah. Jadi mata merah itu sendiri disebabkan karena adanya pelebaran pembuluh darah pada permukaan bola mata bagian depan. Jadi hal-hal tersebutlah yang bisa menyebabkan mata merah. Kenapa kita memilih topik ini pada hari ini di World Sight Day 2025? Karena sampai saat ini tuh kasusnya cukup banyak sekali kita temukan di dunia sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Dan range usianya juga bisa terkena pada semua usia, dari bayi baru lahir bisa, anak-anak, dewasa muda, usia produktif, bahkan lansia pun bisa mengalami mata merah. Dan hingga saat ini pun masih banyak sekali mitos-mitos yang beredar yang seperti kita perlu luruskan. Seperti itu. Oke dokter, berarti tadi cukup banyak nih penyebab dari mata merahnya. Nah dok, maksudnya dari anatomi matanya dok ya. Nah boleh nggak dok spill nih tipis-tipis tentang penyebabnya sih? Kan tadi baru anatominya nih. Kalau ini penyebab dari mata merahnya atau diagnosis penyakitnya dok? Jadi kalau untuk penyebabnya itu tergantung dari anatominya tadi ya. Yang pertama, mata merah itu sebenarnya yang paling sering sekali biasanya hanya benar-benar mata merah tanpa ada keluhan apapun. Itu biasanya disebabkan karena mata lelah atau matanya kering. Itu biasanya mata merah tapi tanpa gejala apapun. Tapi kalau mata merahnya disertai dengan adanya kotoran atau biasa kita bilangnya belekan ya, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya bisa karena alergi atau bisa juga karena infeksi. Nanti kita kaji lagi kira-kira belekan yang ada atau kotoran mata yang ada itu warnanya apa? Berair saja kah? Atau dia berwarna keputihan, putih kekuningan, kuning kehijauan? Itu beda-beda lagi penyebabnya apa. Terus bisa juga mata merah disebabkan karena memang kondisi inflamasi aja pada matanya. Inflamasi basic dari matanya atau inflamasi yang disebabkan karena penyakit autoimun. Karena ada beberapa penyakit autoimun yang salah satu manifestasinya adalah kelainan pada mata. Selain itu, mata merah juga bisa disebabkan karena penggunaan kontak lens, ya kan. Lalu mata merah juga bisa disebabkan karena kelainan dari anatomi sendiri. Misalnya contohnya ada sudut bola mata yang cukup sempit, disebabkan karena cukup sering nih trauma kan bisa subconjunctival hemorrhage, jadi dia warna merah itu lebih pekat tapi bagian depan saja, tapi kita tetap harus kaji bagian belakangnya seperti apa. Selain itu, trauma tidak hanya seperti itu, bisa trauma tumpul jadi ada robekan pada mata, atau trauma tembus, luka tembus, trauma tajam itu bisa menyebabkan luka atau adanya luka tembus pada mata. Lalu bisa juga trauma kimia, kena cairan kimia seperti pembersih pel, kecipratan, itu kan mungkin saja terjadi dimanapun ya. Terus luka bakar juga itu bisa menyebabkan mata merah. Jadi cukup banyak sekali penyebab dari mata merah, dan gejalanya itu tergantung dari kondisi anatomi apa yang terkena.
Kalau kelopak mata saja mungkin dia tidak akan mengganggu penglihatan, konjungtiva saja mungkin dia tidak akan mengganggu penglihatan. Tapi kalau yang terkenanya kornea, itu kornea yang terkena adalah jaringan uvea yang memberikan pigmen pada mata kita, itu biasanya disertai dengan adanya penurunan penglihatan. Lalu biasanya gejala lain itu seperti nyeri. Mata merah disertai dengan nyeri hebat yang sampai mengganggu tidur, itu bisa saja skleritis atau adanya peradangan atau inflamasi atau infeksi pada dinding bola mata kita. Atau bisa saja mata merah, penurunan fungsi penglihatan lalu nyeri hebat sampai dia mual, muntah, itu bisa saja mengarah ke glaukoma, ya kan? Jadi banyak banget ya, dan itu harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kira-kira apa yang bermasalah agar terapinya sesuai. Oh gitu. Berarti sobat sehat, ternyata mata merah itu banyak sekali jenisnya. Jadi kita harus aware nih. Nah, buat sobat sehat nih dokter, ada saran nggak dok kapan mata merah yang kita bisa terapi dulu di rumah, nggak harus berobat ke dokter, sama mata merah yang harus cepat-cepat nih dibawa ke dokter. Ternyata tadi dokter sempat sebut ya, ternyata mata merah itu bisa mengancam penglihatan kita juga. Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi kan ada sedikit penjelasan tentang penyebab dan kira-kira gejalanya apa saja ya. Kalau untuk emergency case-nya atau kondisi daruratnya itu apa saja, kondisi apa saja yang bisa dibawa ke IGD kali ya. Jadi kondisi mata merah itu tidak bisa saja langsung dibawa ke IGD atau ke gawat darurat dalam kondisi-kondisi yang memang contohnya matanya merah, nyeri hebat, itu Pak boleh dibawa ke IGD, takutnya glaukoma, takutnya takutnya ada keratitis atau pulpus, karena biasanya mata merah, nyeri hebat, lalu ada putih-putih di matanya, itu bisa saja terjadi pada adanya luka pada korneanya yang membutuhkan tata laksana cepat, karena apabila tidak ditata laksana cepat takutnya terjadi kebocoran misalnya. Jadi biasanya itu bisa dibawa ke IGD karena ada beberapa kondisi yang memang kondisi mata merah tapi membutuhkan pengobatan atau tata laksana yang tidak cukup dengan tetes obat saja. Bisa saja dia membutuhkan antibiotik yang secara infus seperti itu. Lalu kalau untuk glaukoma juga kan itu sebuah kondisi gawat darurat pada mata ya, karena jika merah terus-menerus yang disebabkan karena akibat dari tekanan bola mata yang terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan dampak pada saraf matanya. Akibatnya saraf matanya tuh terdesak terus-menerus akibat tekanan bola mata yang tinggi, sehingga membutuhkan tata laksana cepat. Kita turunkan secepat mungkin agar kompresi atau tekanan pada si saraf matanya itu berkurang. Karena kan apabila saraf matanya sudah terkena kan resiko untuk mengancam penglihatannya sangat besar ya. Terus kondisi lain contohnya adalah trauma. Kalau trauma kan pokoknya pasien-pasien pasca trauma yang melibatkan mata, entah itu trauma tumpul, terbentur, terpukul, lalu trauma tajam seperti luka tusuk, atau mungkin dia terbentur sehingga adanya robekan, itu segera dibawa ke IGD agar kita kaji. Berarti secara garis besar ada dua lah yang mengancam penglihatan. Yang pertama adalah glaukoma, di mana mata merahnya disertai dengan nyeri hebat dan juga bisa sampai muntah ya dok ya. Dan yang kedua, trauma baik fisik ataupun kimia, itu harus segera datang ke IGD. Baik dokter, kemudian nih kalau pasien sudah ada mata merah di rumah, nah ada nggak dok hal-hal yang bisa dilakukan dulu di rumah sebelum kita datang ke rumah sakit gitu? Jadi ya sebenarnya tetap concern kita tetap harus ke rumah sakit ya biar dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang belum sempat, misalnya mata merah saja, ada banyak kotoran atau banyak belekan, setidaknya kotoran itu sesering mungkin dibersihkan. Kenapa? Karena apabila tidak sering dibersihkan, kotoran-kotoran tersebut itu atau belekan tersebut itu bisa menjadi tempatnya bakteri. Resikonya adalah infeksi berlanjutnya semakin berat. Lalu apabila mata merahnya disertai dengan rasa silau, setidaknya mungkin bisa menggunakan kacamata hitam ketika di luar rumah ya, ketika aktivitas. Lalu kalau dia memang harus tetap beraktivitas tapi matanya kondisinya merah dan ada belekan, setidaknya pakai kacamata pelindung agar tidak mudah menulari ke orang-orang lain juga. Lalu apalagi kita juga bisa apabila mau mengurangi mata merahnya itu mungkin dengan cara kompres air dingin ya, setidaknya suhu ruangan
bisa dilakukan 3 sampai dengan 4 kali sehari, yang mungkin tidak lebih dari 5 menit ya, biar efeknya tepat. Lalu yang perlu kita luruskan di situ juga mungkin tentang mitos-mitos kali apa yang tidak boleh dilakukan ya. Gimana? Karena seringkali pasien itu datang ke kami dengan kondisi matanya merah, tapi kondisinya tuh sudah cukup parah ya, karena ada riwayat matanya itu dicuci dengan rebusan air daun sirih seperti itu. Itu seringkali dan sebenarnya itu tidak diluruskan ya, tidak dibenarkan ya oleh kami ya. Jadi kita harus meluruskan bahwa kondisi tersebut itu sebenarnya tidak benar, karena apabila mata kita atau kornea kita ada luka, lalu kita berikan cairan-cairan rebusan dari tumbuh-tumbuhan, itu resikonya sangat besar sekali. Justru bisa memperparah kondisi infeksi atau bisa memperbanyak infeksinya justru. Jadi ada jamur, bakteri semakin luas. Jadi bisa memperparah kondisi. Jadi sebisa mungkin dihindari dari pencucian dari rebusan-rebusan air daun-daunan tersebut. Lalu biasanya juga orang-orang itu mau simple sehingga membeli obat-obatan yang bisa dibeli bebas di apotek. Hingga saat ini di Indonesia itu masih cukup banyak sekali obat tetes mata yang dijual secara bebas. Contohnya antibiotik secara bebas itu masih ada, steroid itu masih bisa dijual bebas. Mungkin yang saya benarkan di sini adalah kalau air mata buatan saya itu mungkin cukup ya untuk mata lelah atau mata kering, itu cukup boleh diberi atau boleh diberikan pada tahap awal, tapi bila tidak ada perbaikan tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau untuk penggunaan antibiotik tetes mata lalu steroid itu mungkin harus dalam pengawasan dokter ya. Kenapa? Karena antibiotik digunakan secara bebas, resikonya resisten. Nanti lama-lama efektivitasnya tidak kena lagi pada obat tersebut. Yang paling membahayakan adalah steroid. Mungkin ada beberapa kasus yang diberikan steroid, mata merahnya tuh jadi lebih nyaman, rasa mengganjal hilang, gatalnya berkurang. Tapi ada beberapa kondisi justru apabila kita memberikan steroid tetes mata pada kondisi mata yang tidak membutuhkan, justru proses infeksi apabila penyebabnya infeksi itu bisa semakin parah. Atau bahkan adanya luka di kornea yang diberikan steroid itu justru bisa memperlambat atau menghambat proses dari penyembuhan si epitelisasi dari kornea tersebut. Dan juga kalau kita gunakan steroid tanpa pengawasan dokter, contohnya kita dikit-dikit pakai steroid, resikonya itu banyak. Yang pertama, kejernihan dari lensa itu berubah, bisa menyebabkan katarak. Lalu penggunaan steroid dalam jangka waktu panjang, ada beberapa orang yang cukup sensitif terhadap steroid, itu bisa menyebabkan resiko terjadi glaukoma. Jadi glaukoma bisa disebabkan karena steroid atau dipicu oleh steroid. Kenapa? Karena steroid tersebut partikel-partikelnya bisa menyumbat tempat aliran dari si aqueous humor atau cairan yang ada di dalam bola mata. Jadi harus hati-hati ya dalam penggunaan obat tetes mata, terutama steroid dan juga antibiotik. Terus cara penularan kali ya, sering ditanya oleh pasien, kondisi mata merah itu menular atau tidak. Ada beberapa kondisi yang penyebabnya infeksi itu menular, tapi tidak semuanya menular dan tidak semudah itu menular juga. Tidak dengan secara tatap-tatapan mata itu bisa menular atau tidak. Jadi biasanya menular itu disebabkan karena ada yang kontak langsung. Contohnya menggunakan kacamata yang sama, atau si pasien yang matanya merah itu berenang, itu bisa menyebabkan penularan. Atau tidur di satu bantal yang sama, akhirnya si keluarga atau kerabat pasien itu terkena dari kotoran si matanya, itu yang bisa menyebabkan resiko penularan gitu. Itu sih kurang lebih dari saya. Berarti tadi Dr. Fitri sudah membahas mitos-mitos yang tidak benar ya dok tentang mata merah ini. Yang pertama, tadi daun sirih itu walaupun sudah direbus nih ya dok ya, itu tuh tidak dibenarkan. Lebih baik kalau misalnya kayak tadi trauma kimia dialiri dengan air bersih mengalir. Terus yang kedua tentang penggunaan obat. Ternyata penggunaan obat ini harus sesuai petunjuk dokter. Karena tadi penggunaan steroid khususnya bisa mengancam kesehatan kita, bisa terkena katarak ataupun glaukoma. Yang terakhir tadi penularan dari infeksi konjungtiva ya dok, konjungtivitis mata merah itu ternyata tidak benar dengan tatap-tatapan aja. Itu tertular lewat sekret dari mata. Kontak langsung dari sekret. Oke, dokter di awal dokter sudah mention nih
ada mata merah akibat kontak lens. Kan sekarang sudah banyak remaja lah ya, atau perempuan lebih seringnya yang memakai kontak lens. Nah, boleh skill nggak dok terkait mata merah akibat kontak lens dan juga bagaimana perawatan lah kita menggunakan kontak lens agar matanya tidak merah. Oke, baik. Hingga saat ini memang kontak lens itu seringkali digunakan ya, entah sebagai kosmetik saja untuk merubah warna pigmen mata atau digunakan sebagai alat pengganti kacamata gitu. Tapi ada beberapa kondisi memang dokter mata memberikan kontak lens juga untuk terapi apabila ada kelainan pada matanya. Itu fungsi-fungsi dari kontak lens. Yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan kontak lens yang pertama adalah cuci tangan. Ketika kita mau melepas, ketika kita mau memasang, itu jangan lupa cuci tangan. Lalu kontak lensnya itu sendiri jangan lupa dibersihkan menggunakan cairan khusus. Dan cairan khususnya itu benar-benar cairan khusus ya, karena cairan khusus kontak lens itu biasanya memang sudah mengandung pembersih yang memang aman untuk mata kita dan bukan dicuci menggunakan air mengalir gitu. Lalu kita juga harus aware atau harus waspada terhadap tempat penyimpanan dari kontak lens itu sendiri, karena tidak semua kontak lens yang kita beli itu mendapatkan tempatnya langsung. Biasanya kita menggunakan tempat itu dalam jangka waktu panjang ya, setidaknya 3 bulan sekali ganti, atau tempatnya itu sendiri kita cuci atau kita bersihkan atau dipanasin, direbus gitu pakai air panas biar steril gitu. Lalu gunakan kontak lens sesuai dengan resep dokter. Yang harus diperhatikan di sini adalah kontak lens itu tidak boleh digunakan pada saat tidur. Kontak lens tidak boleh digunakan pada saat mandi. Kontak lens juga tidak boleh digunakan pada saat berenang. Lalu misalnya kan sekarang lagi banyak Korean barbecue gitu ya. Itu juga ketika kita aktivitas yang cukup dekat dengan api, panas, itu sebaiknya lebih baik pakai kacamata ya buat kontak lens atau soft contact lens. Karena materinya kan soft, dikhawatirkan adanya perubahan materi dari si kontak lens tersebut. Dan juga apabila sudah terlanjur matanya merah dan kita sedang menggunakan kontak lens, harus segera mungkin dilepas agar tidak terjadi infeksi. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti kita udah tahu ya perawatan dalam penggunaan kontak lens. Berarti penyebab mata merah itu sendiri pada kontak lens berarti akibat iritasi dan infeksi itu ya dok? Iritasi dan infeksi, paling banyak iritasi dan infeksi. Oke dokter, yang selanjutnya dokter, kita akan membahas tadi mata merah dengan kegawat daruratan penglihatan yaitu glaukoma. Nah, kapan boleh spill tentang glaukomanya itu dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau glaukoma itu sendiri tidak semua kondisi glaukoma bisa menyebabkan mata merah ya. Glaukoma itu sendiri yang menyebabkan matanya merah itu hanya glaukoma yang disebabkan karena kelainan anatomi berupa adanya sempitnya sudut bola mata, sehingga aliran dari aqueous humor atau cairan pada mata itu terhambat, sehingga tekanan pada mata itu tinggi sekali. Akhirnya korneanya bengkak dan menyebabkan kondisi mata yang merah. Kalau kondisi tersebut berlanjut, hal tersebut bisa menyebabkan penekanan pada saraf mata, sehingga kondisi tersebut tidak ada salahnya dilakukan pemeriksaan ke IGD segera agar dievaluasi dan diturunkan tekanan bola matanya. Tapi kalau kita bahas tentang glaukoma itu sendiri banyak sekali jenisnya, tipe-tipenya, dan tata laksana juga berbeda-beda. Mungkin nanti bisa kita bahas secara spesifik di podcast selanjutnya. Nanti ada World Glaucoma Week di bulan Maret tahun 2026, mungkin bisa kita selipkan jadwal kita di sana. Tapi mungkin saya akan fokuskan tentang glaukoma di sini, bahwa pasien-pasien yang memang memiliki riwayat glaukoma atau memiliki riwayat keluarga yang mengalami glaukoma setidaknya melakukan screening penglihatan dan juga tanda-tanda glaukomanya ke dokter spesialis mata. Bisa ke RSUD Kota Bogor. Kenapa? Karena di RSUD Kota Bogor itu sendiri kita sudah memiliki alat penunjang untuk screening glaukoma dok, seperti OCT untuk menilai ketebalan dan apakah terjadi penipisan atau tidak pada saraf matanya. Hal tersebut bisa dinilai secara kuantitatif, jadi cukup baik untuk menilai glaukoma, yaitu OCT. Lalu kita juga sudah memiliki alat perimetri. Perimetri di sini itu fungsinya untuk
menilai fungsi lapang pandang dari seseorang atau pasien-pasien, di mana pasien-pasien glaukoma ini memiliki kondisi penglihatan atau lapang pandang yang makin lama makin menyempit karena dia seperti biasanya itu orang-orang bilang seperti melihat pada sedotan, jadi lapang pandang sisi-sisi luar atas bawahnya itu berkurang. Nah, bagaimana cara mengkajinya? Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan lapang pandang, dan di RSUD kita sudah memiliki alat tersebut, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, sekarang kita sudah tahu nih dari pembahasan Dr. Idris mitos yang beredar, yang benar dan salahnya, kemudian tentang penyakit yang mengancam penglihatan dengan gejalanya mata merah. Dan Dok, setelah kita diskusi, ada pesan-pesan nggak Dok untuk warga Bogor ini? Oke, pesan ya, paling ya jangan malas periksa dokter mata ya. Balik lagi ke judul, meskipun itu mata merah saja, jangan sepelekan mata merah. Kalian bisa melakukan pemeriksaan ke dokter mata karena penyebab mata merah tadi banyak sekali, dan pemeriksaannya mungkin lebih tepat apabila dilakukan di klinik mata, di mana klinik mata itu punya alat mikroskop atau slit lamp yang memiliki pembesaran, karena kan mata kecil ya, pembesaran yang cukup baik untuk menilai anatomi mata. Lalu yang kedua, baik lagi, tidak boleh menggunakan obat sembarangan, steroid, antibiotik, itu meskipun tetes mata, coba lebih baik di dalam pengawasan dokter. Lalu yang ketiga, hindari cuci mata dengan rebusan daun-daunan. Lalu kita harus ingat kembali warning sign pada kondisi-kondisi mata merah, penglihatan yang turun, lalu juga ada yang putih-putih pada mata, nyeri mata hebat, atau kotoran yang berlebihan. Hal tersebut juga bisa dijadikan warning sign buat kita semuanya. Apabila mengalami hal tersebut ya segera mungkin dibawa ke ahlinya ya ternyata. Oke. Ke dokter mata. Baik dokter, pertanyaan dari saya sudah cukup. Tapi ini ada pertanyaan dari Instagram dan YouTube deh. Kita boleh bacakan dulu ya Dok, dari YouTube. Ini, selamat siang dokter, mau izin bertanya. Mata saya suka merah dan gatal sekali. Lalu saya mengucek matanya, tapi malah jadi pilek. Kenapa ya Dok? Oke. Ya bener ya, matanya merah terus habis dikucek. Jadi gini sih sebenarnya, bukan karena kuceknya ya, justru saya lupa sih mention ini tadi. Mata merah itu sebisa mungkin kalau gatel, sebisa mungkin jangan dikucek ya, karena ketika kita mengucek kondisi kelopak mata kita, itu ada tekanan pada tangan kita, dan yang dikhawatirkan adalah apabila ada benda ternyata gatal itu karena benda asing, dikhawatirkan benda asing tersebut justru menggores-gores kornea, karena kalau korneanya itu tergores dan terjadi luka, itu pasti memperburuk kondisi gitu ya. Jadi sebisa mungkin apabila gatal, kalau bisa sih jangan digaruk atau jangan dikucek gitu. Jadi ya lebih baik diperiksakan saja. Kalau kenapa habis dikucek itu jadi pilek, kita mungkin kaji lagi lebih dalam. Sebenarnya pileknya terlebih dahulu atau mata merahnya terlebih dahulu, karena antara mata dan juga hidung itu sebenarnya ada saluran air mata di situ. Jadi apabila matanya merah, ada kotoran, terus kok jadi tiba-tiba pilek, mungkin saja si infeksi atau inflamasi yang terjadi itu menyebabkan akhirnya pilek karena adanya infeksi yang meluas ke arah rongga hidung. Atau bisa saja ketika batuk pilek dia terjadi ascending atau penularan dari hidung melewati saluran yang menyambungkan antara kedua anatomi tersebut sehingga bisa terjadinya mata merah. Jadi harus kita kaji ulang kira-kira mata merahnya duluan atau si pileknya duluan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kedua tersebut bisa terjadi. Oke, berarti untuk mata merah jangan sekali dikucek ya. Dan kenapa menjadi pilek? Karena ada saluran dari mata dan ke hidung, begitupun sebaliknya. Gitu. Terus pertanyaan kedua, dokter mau tanya, saya 1 tahun lalu habis operasi katarak, tapi sampai sekarang kok suka keluar air mata ya dok? Harus dikasih obat tetes mata apa supaya tidak keluar air mata terus? Kornea itu sendiri mendapatkan nutrisi dari cairan yang ada dalam mata dan juga oksigen serta air mata kita. Ketika kornea ada luka atau kornea pernah mengalami luka, kornea membutuhkan nutrisi ekstra. Sehingga bisa saja pas operasi katarak matanya menjadi lebih kering.
gitu. Atau mungkin faktor usia, biasanya kan kantara kan dilakukan pada usia-usia yang lebih dewasa ya. Jadi produksi air matanya sudah berkurang. Bagaimana cara mengatasinya agar matanya tidak mudah rembes? Karena ya sebenarnya kita jaga kondisi kelembapannya, karena kan dry eye atau mata kering itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa kondisi ya. Salah satunya adalah evaporasi, di mana lapisan air mata itu ada lipidnya, ada musimnya, di mana salah satunya adalah menjaga agar tidak terjadinya evaporasi. Biasa kita memberikan obat tetes mata tambahan agar kelembapan matanya juga terjaga, sehingga kondisi mata yang berair itu bisa berkurang. Sebenarnya nggak masalah sih mengobati kita berikan obat tetes mata sering-sering yang air mata buatnya itu tidak masalah. Tapi mungkin kita bisa menggunakan yang dalam kondisi mini dose ya, yang tanpa bahan pengawet. Jadi tidak masalah kalau memang matanya kering, karena itu pertama mungkin faktor dari riwayat operasi katarak dan juga faktor usia. Oke, berarti memang post-op katarak itu bisa ada kondisi mata keringnya ya dok. Jadi bisa dilakukan dengan pemberian obat tetes mata. Oke, pertanyaan ketiga. Izin bertanya dokter, faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan kemungkinan kompetisitis sih? Ini kayak pertanyaannya buat dokter bedah. Kita skip pertanyaan selanjutnya. Kenapa mata saya suka ngebut penglihatannya yang sebelah kanan? Sangat umum ya dok, bisa dijelaskan ya? Penglihatan kabur ya ini ya, hanya sebelah kanan unilateral. Tergantung ya, pertama dia matanya merah atau tidak. Kalau matanya tenang, putih, penglihatan yang kabur, itu kemungkinannya bisa gangguan refraksi atau bentuk kacamata, atau bisa adanya kelainan anatomi lain, bisa saraf matanya terganggu, bisa lensanya bermasalah. Mungkin itu lebih ke faktor-faktor anatomi yang dilewati oleh cahaya yang harusnya jernih, mungkin dia tidak jernih. Contohnya kalau korneanya bermasalah, itu bisa menyebabkan matanya kabur. Aquasumor atau cairan pada matanya bermasalah, itu bisa menyebabkan matanya kabur. Lensanya bermasalah, itu bisa menyebabkan penglihatannya kabur. Atau bisa juga ya memang saraf matanya yang bermasalah, jadi kita lihat dari situnya. Tapi kalau matanya merah terus penglihatannya jadi kabur, ya mungkin ada korneanya bermasalah. Balik lagi sama anatomi apa saja yang dilewati gitu, tergantung. Tapi untuk pastinya ya tetap kita harus melakukan pemeriksaan secara langsung ya di dokter mata. Mungkin bisa mampir ke RSUD Kota Bogor agar kita evaluasi, kita lihat anatomi mana yang bermasalah, dan kita terapi atau kita tata laksana sesuai dengan penyebabnya gitu. Berarti memang untuk mata kabur ini penyebabnya masih banyak, jadi lebih baik kalau masa belum membaik juga bisa diperiksakan ke dokter mata. Pertanyaan selanjutnya, mau tanya dok, kalau mata merahnya bukan karena sakit mata, tapi karena ada garis-garisnya, itu kenapa ya dok? Garisnya di mana ya? Garis apa ya ini? Mata merah ada garis-garisnya. Cukup bingung ya, tapi garis-garisnya ini nih mempengaruhi penurunan fungsi penglihatan atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, garisnya itu seperti mengganggu pada saat mengedip atau bagaimana, itu bisa juga. Atau melibatkan jaringan UVA atau iris kita, atau ya mungkin memang ada masalah pada kondisi matanya yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Tapi dengan mata merah itu sendiri, penyebabnya mungkin bagi penanya sudah cukup tahu ya, tadi sudah dijabarkan, bisa alergi, bisa infeksi, bisa kelainan dari anatomi itu sendiri, atau kalau memang punya penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis atau seperti lupus, tiroid, dan lain-lain, itu mungkin bisa melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan mata apabila memang memiliki keluhan pada mata. Itu sih. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oh, banyak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ternyata. Bagaimana cara meningkatkan bagian putih mata yang sering pecah membuat jadi ini pertanyaannya dok, jadi dia di bagian putih matanya kemudiannya sering pecah atau perdarahan ya. Nah gimana sih cara mencegahnya biar nggak sering-sering banget? Iya.
Sebenarnya mata merah akibat pecahnya pembuluh darah di bagian depan itu kasusnya nggak terlalu sering ya. Biasanya terjadi pada karena faktor usia yang pertama. Yang kedua, apabila pasien-pasien tersebut memiliki riwayat hipertensi, itu bisa. Pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit autoimun juga, contohnya ITP, jadi trombositnya rendah, itu juga bisa beresiko lebih mudah rupture, lebih mudah pecah pembuluh darah bagian depannya, atau bisa juga terkena akibat benturan trauma tumpul, itu juga resikonya pecah. Yang biasanya terjadi pada usia dewasa muda tanpa faktor resiko tersebut itu biasanya kalau kita habis teriak-teriak, vocal abuse, batuk kencang, ngedat kencang, itu resikonya cukup besar untuk terjadinya pecahnya pembuluh darah. Tapi apabila matanya merah seperti perdarahan di area depan tapi penglihatan masih bagus-bagus saja, insya Allah aman sih sebenarnya. Tapi tetap harus kita kaji ulang itu penyebabnya apa, kita evaluasi, karena dikhawatirkan pecahnya itu nggak hanya di depan tapi di belakang juga. Tapi kalau memang kelihatannya aman-aman saja, biasanya sih aman dan biasanya akan terserap kurang lebih 2 minggu tanpa pengobatan. Tapi bisa kita bantu dengan kompres air dingin yang tadi 3-4 kali selama 5 menit, atau kalau mau ya kita berikan tambahan obat-obatan. Harus sih, tapi tetap saatnya tetap lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Berarti pembuluh darah pecah itu sebenarnya banyak penyebabnya. Kalau bukan karena tekanan tinggi di mata ya dok, karena pembuluh darahnya pecah, itu bisa dari penyebab lain. Itu sebaiknya dicari tahu penyebabnya dengan periksa ke dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan mata merah karena iritasi dan karena infeksi, dokter? Oke. Iritasi atau peradangan atau inflamasi dan infeksi. Kalau infeksi itu biasanya disertai dengan adanya kotoran ya. Kotorannya itu, ini kita bahas tentang konjungtivitis ya, tanpa adanya penurunan penglihatan ya. Kalau kotorannya itu berwarna kuning kehijauan, terus ganjel banget, terus bengkak matanya, itu biasanya karena infeksi. Tapi kalau inflamasi, iritasi, biasanya matanya lebih cenderung ke berair. Bisa juga karena alergi. Kalau alergi itu biasanya seperti putih susu gitu. Tapi tetap harus kita evaluasi lebih lanjut, karena bukan hanya dari kotorannya saja, tapi kita juga harus evaluasi fungsi penglihatannya bagaimana. Apakah dia melibatkan anatomi lain selain konjungtiva seperti kornea? Lalu apakah dia melibatkan jaringan UVA atau tidak? Karena kalau melibatkan jaringan UVA biasanya tuh dia silau sekali warna cahaya. Sakit mata itu hebat sampai mau tidur juga susah, bahkan ketika tidur bisa kebangun. Dan biasanya warna merahnya tuh lebih ke ungu-unguan gitu, karena merahnya merah gelap, karena dia merahnya tuh bukan di bagian depan tapi agak bagian di dalamnya gitu ya, lebih karena jaringan lebih ke dalam. Seperti itu sih. Berarti kalau secara garis besar, kalau iritasi itu lebih mata berair, kalau infeksi ada balikan, saya kira itu ya dok. Ya, cuman kalau memang mata merahnya masih berlanjut, kita harus cari tahu penyebabnya dan datang ke dokter spesialis mata. Selanjutnya, dok, jika mata sering pakai soft lens lebih dari 8 jam, apakah berbahaya? Oke. Ya penggunaan soft lens ya, durasinya ya berarti ya. Sebenarnya tidak ada patokan khusus dari durasi ya, karena kan balik lagi soft lens itu fungsinya buat apa. Kalau untuk kosmetik ya sebisa mungkin ya jangan terlalu lama lah ya, ketika occasion tertentu aja. Tapi kalau sebagai pengganti fungsi kacamata ya pasti ketika daily activity atau kegiatan sehari-hari pasti kita harus menggunakan kacamata si soft lens tersebut. Tapi mungkin kita bisa perhatikan kondisinya seperti apa. Hal-hal yang tadi saya sudah mention mungkin harus diperhatikan kembali, dan ketika matanya sudah merah mungkin harus segera mungkin dilepas soft lensnya, diganti dengan kacamata sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau ketika matanya sudah mulai tidak nyaman seperti kok udah rasa-rasa mengganjal, matanya lelah, balik lagi ke kacamata tidak masalah. Lalu bisa juga mungkin lebih sering diberikan air mata buatan, karena dengan adanya soft lens warna kita yang tadi saya bilang bahwa dia mendapatkan nutrisi itu tidak hanya dari cairan bola mata saja atau dari air mata, tapi dia juga mendapatkan nutrisi dari oksigen
ya itu kan bisa menyebabkan matanya semakin kering. Jadi boleh menggunakan soft lens, tapi hati-hati ketika meneteskan obat tetes mata. Itu sih. Jadi ya perhatikan hal-hal kecilnya sih, bukan dari durasinya. Kalau durasinya ya balik lagi ke sesuai kebutuhan, dan kita tahu lah warningnya apa. Yang penting nggak dibawa tidur, nggak dibawa mandi, ya nggak dibawa apa tadi namanya, berenang gitu. Kena asap juga kalau biasa sih enggak. Gitu. Oke, berarti durasinya sebenarnya tergantung dengan respon mata Masing-masing orang. ya. Kalau memang sudah merasa tidak nyaman sih lebih baik dilepas ya. Pertanyaan selanjutnya, dok, jika mata mudah merah saat pakai soft lens dan diteteskan air soft lens yang juga tetap merah nih dok, apa itu penyebabnya karena tidak cocok dengan air soft lens nih? Kalau air soft lens kan sebenarnya itu buat cuci ininya ya, buat cuci soft lens ya. Kalau untuk matanya tetap ke air mata buatan gitu. Kalau untuk cocok atau tidaknya, kalau dia menimbulkan reaksi matanya merah, ya berarti kondisi matanya itu kering akibat menggunakan soft lens, atau memang tidak cocok terhadap materi si soft lens tersebut. Dan kalau matanya merah menggunakan soft lens, berarti itu warning sign. Berarti kita harus stop penggunaan soft lens tersebut gitu. Periksaan ke dokter mata dan bisa mendapatkan kondisi soft lens yang tepat. Atau kalau cairan soft lens sebenarnya itu hanya untuk membersihkan. Jadi itu apa ya namanya ya? Pembersih dari soft lensnya itu. Kalau untuk air mata yang kita tetesin ke mata kita, ya lain lagi, kita itu harus menggunakan si obat tetes mata. Biasanya sih kita nambahkan air mata buatan ya, biar yang tadi saya bilang bahwa ketika kita menggunakan soft lens, korneanya ketutup oleh soft lens sehingga oksigenasi ke korneanya jadi berkurang. Nah gitu. Nah ketika berkurang itu dia akan mencetuskan kemerahan pada mata. Jadi ya boleh diteteskan, tapi mungkin tetesnya kita perlu perhatikan kali ya, tetes matanya apa. Yang penting buat steroid, buat antibiotik sembarangan. Kalau air mata buatan kita situ banget. Jadi tetes mata soft lens sama tetes untuk di air mata itu berbeda ya dok, harus diperhatikan juga. Baik dokter, sepertinya pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak dokter atas sharing-sharing ilmunya tentang terkait mata merah ini. Dimana ternyata mata merah itu banyak sekali penyebabnya, dan dari yang ringan sampai yang berat sampai bisa mengancam penglihatan kita. Nah untuk itu jika ada keluhan mata merah, kita bisa datang periksa ke RSUD. Dokter, praktek di RSUD hanya apa aja dokter? Oke, terima kasih. Jadi saya praktek di RSUD Kota Bogor setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Hari Senin itu saya pagi dari jam 8 sampai jam 11, hari Selasa dan Kamis dari jam 9 sampai dengan jam 12. Untuk hari Rabu saya siang dari jam 13 sampai jam 15. Oke, berarti jadwalnya sudah dicatat ya sobat RSUD. Sekian podcast RSUD kali ini. Hari ini kita tutup. Terima kasih banyak dokter. Untuk sobat sehat RSUD, jangan lupa untuk subscribe channel dan YouTube serta Instagram dari RSUD Kota Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. 3, 2, 1.